Wilujeng Sumping YouTube. Bandung emang gak bisa diem ya. Selalu aja ada tempat baru yang asik buat kita kunjungin. Kali ini aku nyobain staycation di tempat yang baru dan lagi viral di Bandung Selatan, tepatnya di daerah Pangalengan. View-nya juara dan suhunya super adem. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Nadira Mahasya di channel tentang staycation dan tempat-tempat wisata yang recommended. So langsung aja kita mulai. Kuy. Jarak tempuh dari Jakarta ke Bobokabin Pangalengan itu kurang lebih sekitar 3,5 jam aja. Aku lewatnya tuh tol Cipularang, terus lanjut tol Soraja, dan keluarnya di gerbang tol Soreang. Biasanya kalau ke Pangalengan itu kita lewat Jalan Raya Banjaran, lurus terus sampai situ Cirenca. Tapi kali ini aku lewat Jalan Ciwidey Ranca Bali. Nanti kita masuk Jalan Gembung dan lewatin tempat wisata Palalangon Park dan Barusan Hill. Kenapa lewat sini? Soalnya aku pengen nikmatin jalur yang gemoy banget. Di jalur beton ini mata aku dimanjain view khas pegunungan yang masih asri. Sepanjang 10 km sebelum sampai ke Bobokabin, kita bakal gonta-ganti ketemu sama hutan rindang dan juga kebun teh sepanjang jalan kanan dan kiri. Ini healing banget sih jalurnya. Cakep, pakai banget kan? Setelah lewatin wisata riung gunung, ketemu juga kita sama jalan masuk ke Bobokabin. Ini agak off-road ya, jadi jalannya nggak di beton atau di aspal. Cuma masih aman sih dilalui sama semua kendaraan. Nah, akhirnya kita sampai juga di Bobokabin Pangalengan. Kita udah sampai di Bobokabin Pangalengan. Ini adalah parkirannya, ini alasnya gravel, cukup luas. Nah, di bagian samping di pintu masuknya ini ada warung warga. Jadi kita bisa jajan-jajan atau makan sekedar mie rebus di sini. Kucing lucu. Kucing. Oke, sekarang kita check in. Semua front office Bobokabin itu terkenal super simple, nothing fancy. Sepertinya memang diset agar segala aktivitas tamu itu cuma di dalam. Kita juga harus download aplikasi Bobobox karena semua proses registrasi dan juga kunci kamar yang berupa QR code akan kita dapatkan melalui smartphone kita. Untuk waktu check-in ini kudu pas jam 2 siang. Kita nggak bisa dapat early check-in di sini. Jadi kalau kepagian datangnya bisa nih main-main dulu di sekitar Pangalengan sebelum cus ke sini. Keluar dari area lobby sana, kalau kita jalan ke kiri nanti kita akan lihat ini nih. Ini area cafe, banyak tempat duduknya. Terus di bagian sini ini juga ada tempat yang jual makanan, snack-snack gitu atau mie instan. Harganya sedikit lebih mahal daripada minimarket biasa, cuma worth it lah ya. Bisa nolong kalau keadaan lagi lapar darurat. Terus yang sebelah sini ini adalah jajaran untuk cabin yang family. Kapasitasnya 4 orang, ini nomornya dari 10 sampai 20. Kalau untuk yang bagian kanan, yang bagian sana, ini adalah untuk cabin deluxe, kapasitasnya 2 orang. View-nya sama cakepnya, ke arah sana semua. Terus lihat deh, cakep banget. Ini udah kayak screensaver komputer. Aku suka banget. Hai ayam. Hai. Yang bunyi di sana, yang di hayang ini. Hai ayam, bunyi dong. Oke, ini cabin yang aku pakai malam ini untuk nginep, cabin nomor 9. Terus di depannya ini ada teras gitu, alasnya pakai kerikil. Di depannya ini ada meja dengan 2 kursi plus payung biar nggak kepanasan. Terus kalau kita jalan ke sini ini langsung kelihatan view-nya, view gunung yang bagus banget dengan hamparan kebun teh. Terus awannya juga biru banget. Ini juga cuacanya adem. Sebagai informasi nih, tadi aku cari-cari di peta, jadi di balik gunung atau lembah yang itu tuh yang tinggi ternyata adalah Gunung Patuha di kawasan Kawah Putih Ciwidey. Jadi kebayangkan kenapa di sini ademnya tuh berasa sepanjang hari. Terus kalau kita perhatiin di sebelah sana kelihatan ada tempat wisata juga namanya Nuansa Riung Gunung. Itu juga keren banget buat didatengin. Aku pernah ke sana loh. Sekarang kita ke kamar, ke dalam kabin, buka pintunya seperti biasa pakai QR code yang ada di aplikasi Bobokabin.
Oke, ini dia bagian dalam dari kabin di Bobo Cabin yang ada di Pangalengan. Jadi dari dua tempat Bobo Cabin yang pernah aku datengin itu di Puncak sama di Ubud, ini bentuk kabinnya itu sama persis, plek ketiplek sama semuanya. Cuma beda penempatan panelnya aja. Kalau mau lihat lebih detailnya, aku taruh di atas linknya. Coba ya dicek. Terus di sini tuh bagian kiri waktu kita masuk ini ada tempat buat nyimpen barang. Di atasnya juga ada tempat untuk gantung baju atau barang-barang tas dan lain-lain. Terus kabin ini juga udah ada pendingin udaranya, udah dinyalain sebelum kita masuk. Jadi waktu masuk itu udah langsung berasa dingin. Ini pintu untuk ke kamar mandi, kita lihat nanti ya belakangan. Terus di sebelahnya ini ada kayak meja gitu. Di atasnya ini kita udah disiapin pemanas air, 2 botol air mineral, juga cangkir berikut teh dan gulanya. Tapi di sini nggak ada kopi. Terus ini juga ada kursi di bawah. Jadi ini bisa dipakai juga buat kerja itu. Di bagian sudut ini kita juga punya 2 sumber pencahayaan selain lampu, itu ada di bagian atas juga ada di dinding. Yang bagian atas ini kita bisa atur pencahayaannya dengan tarik atau dibuka gitu. Ini kita bisa atur mau lebih redup atau mau lebih terang, tinggal dibuka. Terus yang satu lagi ini di bagian dinding, ini menghadapnya ke bagian luar. Sengaja aku tutup karena ini kan ngadepnya ke kabin tetangga dan tadi udah mulai rame. Tapi caranya sama sih, tinggal kita tarik aja untuk buka atau mau ditutup. Kita tutup aja ya, biar lebih private. Kasurnya ini ukurannya king, tapi malah kayaknya lebih besar dari king deh, karena ini kelihatan lebih luas, lebih besar gitu. Terus ada 2 bantal, juga ada selimut yang tebal, dan ini kalau kasurnya aku lihat lebih tebal dari Bobo Cabin yang di Puncak maupun yang di Ubud. Terus di bagian bawah ini juga ada kayak rak gitu buat penyimpan, isinya standar, ada alat pemadam api ringan yang portable, juga ada ini sepasang helm. Ini standar ada di setiap Bobo Cabin yang pernah aku datengin. Coba deh Pak helmnya. Seperti di Bobo Cabin yang lainnya, di sini di pinggir kasur ini juga ada panel untuk cas listrik, handphone dan lain-lain. Juga ada panel untuk ngatur pencahayaan dan lain-lain. Jadi kita bisa ngatur pintunya mau dikunci atau enggak dari sini. Kemudian juga bisa atur pencahayaan termasuk warna lampunya mau dibuat biru, kuning, merah dan lain-lain bisa. Dan yang penting juga di sini bisa untuk ngatur view yang ada di jendela yang besar ini, mau blur atau mau lihat langsung. Seperti ini view bagian luar dari Bobo Cabin ini. Sekarang kita lihat kamar mandinya yuk. Di bagian pojok ini, bagian kanan ini kita lihat ada toilet. Terus di atasnya kita punya sepasang handuk yang juga wangi. Dan di tengah ini ada wastafel di meja gitu. Terus di atasnya ini kita udah disediain 2 sikat gigi plus pasta giginya. Juga ada hair dryer. Dan di dinding ada cermin yang cukup lah ya buat kamar mandi ukuran yang kompak seperti ini. Bilik mandinya ini pakai pintu geser. Terus di dalamnya ini udah ada sabun dan sampo dalam jumlah yang banyak, juga ada shower dengan air panas dan air dingin. Area Bobo Cabin Pangalengan ini termasuk luas dan terbuka. Di sini ada 2 bagian cabin. Kamar aku ada di bagian atas dan dekat dengan front office. Ada juga cabin yang di bagian bawah. Nanti kita lihat-lihat ya ke bawah. Sekarang aku mau keliling dulu ke bagian yang atas. Mau lihat kira-kira ada apa aja sih di sini. Di bagian atas ini ada area komunal, ini tempat buat duduk-duduk ngumpul gitu, ada bonfire di tengah buat nyalain api unggun, dikelilingi sama kursi-kursi yang kalau di malam ini lampu-lampu di atasnya itu juga nyala, bagus banget. Terus ada 3 tempat seperti ini, yang satu di sini, satu lagi di bagian atas juga di tengah, dan yang ketiga itu ada di bawah. Semuanya bisa dipakai sama tamu siapa aja, dan untuk nikmatin spot-spot yang paling bagus kalau menurut aku the bestnya adalah di sini nih, karena nggak ada halangan untuk lihat pegunungan, gunung teh dan lain-lain. Ini asli cakepnya, nggak ada obatnya, keren banget. Di setiap Bobo Cabin, jalan menuju ke setiap kabin dari front office-nya tuh sampai ke bawah pasti udah dilapis beton. Jadi aman buat bawa koper dan bebas becek kalau habis hujan. Arah ke kabin-kabin bawah ini kita akan ketemu sama area komunal lain yang bentuknya kayak dek pandang gitu. Ini satu-satunya di sini, tapi sayangnya nggak terlalu besar. Terlalu kecil sih menurut aku. Nyamannya hanya untuk berempat dan kadang jadi inceran juga buat tamu lain berfoto. Jadi agak nggak enak hati juga sih berlama-lama di dek ini. Gue udah tahu diri,
jadi buat gantian. Di bawah deck ini juga ada 2 cabin dengan tipe deluxe yang view-nya menurut aku paling bagus. Pengennya sih dapat yang ini, cuma kalau weekend itu agak susah dapat cabin yang kita mau. Mending sih hari biasa aja kalau mau kesini. Selain harganya lebih murah, biasanya sistem di Bobo Cabin juga nempatin tamunya di cabin dengan best view terlebih dulu. Ini menurut pengalaman aku, tahu bener atau enggak deh. Aku lanjut ke bawah nih sambil lihat-lihat cabin yang lain. Nanti aku tunjukin cabin-cabin dengan best view versi aku buat referensi yang mau nginep di sini. Oh iya, kalau bawa bayi atau orang tua tercinta nginep di sini pas weekend, mending ambil tipe eksekutif atau family aja. Kalau tipe deluxe dan dapatnya di bawah kayak ini, menurut aku tuh agak repot naik turunnya. Oke, setelah dilihat di Raba dan di Terawang, untuk kabin favorit kita tipe deluxe itu jatuh di nomor 9 tentu aja. Ini view-nya langsung lihat ke gunung. Ini bagian atas ya. Terus ada kabin nomor 8 dan 7. Soalnya di tipe yang tadi dari 7, 8, 9 ini, selain kita bisa ngelihat lebih luas pegunungan dan kebun teh, nah di sebelah sini nanti pas sore kita bisa nikmatin sunset. Buat yang nyari private untuk tipe deluxe, aku kasih saran itu cabin nomor 4. Nah ini menghadap ke utara dan pemandangannya juga Untuk kabin eksekutif atau family yang isinya 4, kita lihat cabin nomor 11 dan 12 itu view-nya yang paling luas. Tapi paling favorit itu yang 12. Nah, di sini pas area duduk-duduknya itu ada pohon, jadi lumayan adem. Kalau misalnya siang itu bagian terasnya kehalang sama pohon, jadi nggak terlalu terik. Kalau untuk cabin eksekutif atau family yang paling favorit sih buat kita itu di nomor 18 sama 17. Dia deket sama area community yang kayak gini, ada buat bonfire atau api unggun. Ini menghadap ke selatan, private sih, nggak keganggu sama yang lain. Satu lagi untuk cabin family atau eksekutif itu ada di nomor 20. Ini sih mantap, agak turun ke bawah ya. Private-nya dapet, terus view kebun tehnya juga dapet, pegunungannya juga dapet. Asik nih. Setelah muter-muter lihat-lihat posisi semuanya yang ada di sini, favorit aku adalah yang ini untuk yang cabin deluxe nomor 25 dan nomor 26. Tadinya sih ngincer yang ini, cuma agak susah karena kan kalau weekend gitu penuh dan pengaturannya juga diacak by system gitu. Terus di sebelahnya nih ada area komunal juga. Nikmatin sore di sini perfect banget. Adem, udaranya seger, pemandangannya juga sip banget. Ini manjain paru-paru banget sih kalau staycation di sini. Jangan lupa bawa baju hangat ya. Asli seharian di sini tuh aku nggak keringetan sama sekali. Saking ademnya, betah banget deh. Untuk pencahayaan malam di Bobo Cabin manapun menurut aku termasuk cukup. Nggak serem. Semua lampu tuh menyala di setiap sudut. Nggak pelit sama sekali. Sama kayak di sini. Untuk makan malam, aku pilih pesan di sini. Ada banyak pilihan menu dan bisa kita pilih lewat aplikasi Bobo Box. Aku pesannya menu chicken steamboat yang harganya cuma 100.000 aja. Pas banget nih makan yang anget-anget kalau dingin gini. Porsinya memang nggak gede, jadi aku juga bawa makanan lain yang aku beli sebelum kesini. Kurang kenyang kalau ngandelin steamboat aja. Mari makan! Halo, selamat pagi. Semalam itu aku tidurnya enak banget karena emang capek dan juga suhunya kan enak banget ya. Sampai pagi tadi juga pas aku cek di handphone bangun tidur itu suhunya 14 derajat Celcius. Aduh, bikin mager banget. Tapi sayang kalau nggak jalan-jalan di sini. Jadi tadi aku main nikmatin pemandangan di sini, kebun teh dan lain-lain. Terus sekarang aku mau sarapan ke warung depan yang dekat parkiran. Aku mau makan mie rebus yang panas dan pedas pagi ini.
Oke, itu tadi pengalaman aku menginap di Bobo Cabin Pangalengan. Recommended untuk dicoba, dan menurut aku Bobo Cabin dimanapun itu nggak pernah gagal bikin staycation seru dan menyenangkan. Suasana alamnya itu loh yang bikin susah move on. Makasih udah nonton, kita ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan info. Wassalamualaikum, dah bye-bye.